Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di Jendela dan saya masih bersama dengan Dr. Widya dan juga Pak Kusubagio. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya di line telepon kami di 364-666 atau di 364-111 dan juga melalui komen di live Instagram @sriwijaya.tv. Jangan lupa Anda follow juga Instagram dari Caritas Hospital KM7 di @caritashospital KM7 dan dapatkan hadiah berupa LM untuk 5 orang pemenang beruntung dan juga 5 paket menarik menanti Anda untuk Anda yang beruntung. Oke, silakan pemirsa yang ingin bertanya dapat melalui Instagram ataupun melalui line telepon. Kita kembali membahas mengenai bugar atau tetap bugar di usia lanjut. Nah, ini kalau misalnya tadi kan dokter sudah memberitahu, Pak Kus juga menyarankan untuk saya keep dulu pertanyaannya. Kita sudah ada penelpon dari Pak Nurli yang ada di Skip. Halo, selamat malam Pak Nurli. Selamat malam Mbak, saya bukan Bapak, Ibu. Oke, dengan Ibu Nurli silakan. Ya, makasih Mbak ya. Selamat malam Ibu Dokter dan Bapak Kus. Atas petunjuk Ibu Dokter dan Pak Kus, saya merasa senang sekali, terutama dari Ibu Dokter. Dari Rumah Sakit Miria saya pernah ada keluarga berkunjung, tapi hanya satu yang ingin saya ajukan untuk Pak Kus dan Ibu Nurli. Coba kita di Palembang ini dibuatkan juga suatu pondokan seperti Miria itu. Nah, jangan hanya non-Muslim, Muslim juga. Lansia-lansia ini rasanya gimana ya? Kalau menurut saya, karena saya pernah lihat di Miria itu rasa senang sekali. Karena sekarang ibu-ibu banyak pada bekerja, anak-anak pada bekerja. Jadi kalau ada suatu lembaga yang menghimpun macam suatu pondokan kayak Miria itu, rasanya senang sekali. Perawatan makan terurus, olahraga terurus. Jadi tolong diajukan ada juga pondokan seperti Miria, tapi diterima juga untuk Muslim dan non-Muslim. Memang di Miria itu saya lihat tidak melarang untuk ini, tapi kayaknya orang kalau masuk ke situ agak merasa takut, seolah-olah ada perbedaan antara kepercayaan ya, padahal tidak juga. Jadi kalau dijelaskan yang sejelasnya ada suatu lembaga, jadi agar kami sebagai lansia-lansia ini senang sekali untuk duduk di situ, untuk dirawat, ya dilayani lah gitu. Itu aja himbauan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurli. Ini sepertinya curhat deh. Jadi benar-benar banyak yang pingin seperti itu bisa berkumpul dengan teman-teman yang usianya sama seperti itu kan. Tapi kalau di Miria sendiri di Caritas Hospital KM7 sendiri itu memang ada ya Dok, pondokan seperti itu. Kalau yang di Miria di Caritas Hospital Kilometer 7 ya. Itu kita punya klub DM. Jadi untuk para pasien-pasien dengan diabetes. Nah, tapi di rumah sakit tersebut juga ada panti jomponya. Jadi kebetulan saya juga memegang di panti jompo tersebut, ada sekitar 50 pasien, 50 lansia ya, bukan pasien lansia. Itu ini lagi dalam progres sih untuk menjadi lebih baik ya. Kita mau buat suatu terapi berkelompok. Ya, kalau saya membagi para lansia itu menjadi 2 kelompok besar ya. Lansia dengan kita sebenarnya pre-frail itu rentan ya, yang belum jatuh ke dalam suatu kondisi yang kerentanan, sama yang sudah jatuh ke kondisi kerentanan seperti itu. Nah, dari situ program baru bisa dijalankan dalam setiap kelompok. Mungkin kedepannya terima kasih atas masukannya ya. Benar. Mungkin kita bisa pikirkan untuk membuka untuk umum ya, karena selama ini hanyalah penghuni panti yang menikmati program tersebut. Saya ke Pak Kus. Pak Kus dari EBAT sendiri untuk ensure produk ini ada nggak nih seperti layanan konsumen care seperti itu yang bisa menjawab keresahan atau pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien seperti Bu Nurli tadi? Ya betul, kalau di EBAT juga ada ya, EBAT Nutrition untuk bisa telepon ke sini ya 0800
1222688. Jadi ada layanan juga, kemudian kita juga bisa gabung dengan Instagramnya Ebert, ada Facebooknya Ebert juga ada. Di mana tuh Pak? Mungkin bisa disebutkan. Nanti di akhir kita bisa ini kan. Oke, nanti kita akan sebutkan di akhir Betul. acara. Kemudian kalau dari sisi kami, dari sisi Ebert, kami bisa bekerja sama dengan rumah sakit kalau di area Palembang ini dengan kami, dengan rumah sakit tersebut, bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi bagaimana kemudian pola hidup yang sehat untuk lansia. Jadi nanti bisa kerjasama dengan kami untuk acara tersebut, karena di setiap rumah sakit sebenarnya sekarang sudah ada poligeriatri ya dok ya. Setiap rumah sakit sudah diwajibkan ada poligeriatri. Jadi mungkin termasuk di Ria, di Caritas juga demikian. Nah nanti kalau dari kami kemudian kami menyediakan produk yang berkualitas ya, yang sudah teruji secara klinis, yang nanti kemudian ini bisa membantu untuk geriatri bagaimana kemudian mendapatkan nutrisi yang terbaik. Seperti itu. Oke, kita bacakan pertanyaan dari Fani_Ertania. Apakah latihan fisik yang dianjurkan untuk lansia? Oke, ini mungkin mengulang yang tadi, mungkin bisa dijelaskan kembali. Jadi untuk lansia itu ada 4 latihan yang direkomendasikan. Yang pertama adalah latihan aerobik. Latihan aerobik itu yang paling sederhana bisa dengan berjalan kaki. Jika lansianya masih bisa berjalan, itu sekitar 20-30 menit, dilakukan 3-5 hari seminggu. Tapi jika memang sudah tidak bisa berjalan lagi ya, mungkin kita bisa menggunakan sepeda statis atau sebenarnya menggunakan arm ergocycle juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua latihan penguatan seperti yang tadi kita demokan bersama, itu yang sederhana. Kemudian latihan fleksibilitas. Jadi sebenarnya setiap sendi itu harus digerakkan sebagaimana luas gerak sendinya. Kemudian yang terakhir adalah latihan keseimbangan. Bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Fani Ertania. Nah tadi sudah dijelaskan kembali mengenai latihan yang bisa dilakukan oleh lansia di rumah seperti itu. Nah, kalau seandainya terjadi nyeri, nah apakah latihan fisik itu harus langsung di stop atau diteruskan dengan mungkin pengurangan seperti itu? Jika muncul nyeri, biasanya begitu muncul nyeri rasanya nyeri sekali ya. Nah, begitu muncul nyeri, maka mungkin ada cedera dan peradangan dan sebagainya. Lakukan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama adalah istirahatkan, resting. Kemudian kompres es di area yang nyeri tersebut. Kemudian bisa di compression, dibebat. Yang terakhir di elevation, diangkat. Jadi singkatannya adalah RISE. Ya, cukup sederhana ya, 4 hal cukup sederhana. Baik, itu bisa dilakukan bila terjadi nyeri seperti itu. Saya ke Pak Kus. Pak Kus, ini kalau untuk Ensure sendiri cara penyajiannya perharinya itu diberikan kapan-kapannya itu seperti apa Pak Kus? Ya, jadi sebelum di penyajiannya saya sampaikan dulu untuk komposisi secara kelebihannya dari Ensure ini ya. Jadi ia mengandung nutrisi yang lengkap seimbang pertama ya. Kemudian mengandung protein yang unik yaitu triple protein. Jadi mengandung whey, kasein sama soya. Jadi ini whey ini protein yang mudah untuk diserap ya. Kemudian untuk kasein ini yang lebih lama untuk diserap, dan kemudian untuk soya ini yang medium. Jadi memberikan 3 komponen protein yang mudah diserap, lebih lama diserap, dan sedang diserap. Jadi ini akan memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh dalam waktu yang lebih lama dan lebih maksimal, karena ada protein dari nabati dan dari hewani. Jadi asam aminnya lebih lengkap. Kemudian sumber lemaknya kita juga lemaknya bagus ya, tadi mufa sama uva. Jadi ada canola, ada biji matahari, dan dari soya juga. Ini kalau di supermarket kalau bicara minyak canola sama minyak itu kan minyak yang mahal ya. Iya, betul. Karena memang dia yang nanti kemudian aman untuk mufa sama pufanya, jadi kandungan omega 3, omega-nya cukup. Kemudian rendah laktosa ya. Kemudian vitamin D ya sama kalsiumnya cukup tinggi dengan 14 vitamin dan 9 mineral. Rendah laktosa juga, jadi aman untuk pencernaan tadi. Nah, cara pemberiannya adalah 5 scoop ya, di dalamnya ada scoopnya, ada sendoknya.
scoop, kemudian ditambahkan dengan airnya 198 ml. Itu nanti kemudian diaduk ya, bisa dengan air panas dulu, air panas sampai mendidih, kemudian nanti diberikan dalam hangat kuku ya. Karena kalau untuk dulu ada bakteri Zakazaki itu kan harus air panas, air mendidih dulu. Nah, ini berikan hangat kuku, nanti kemudian di airnya dulu, kemudian diaduk. Nah, ini sehari bisa diberikan 2 kali ya, maksimal 2 kali saja untuk orang sehat. Jadi di antara makan pagi sama makan siang, di antara makan siang sama makan malam itu bisa diberikan 2 kali maksimal. Nanti kalau ada kebutuhan tertentu nanti kemudian bisa konsultasi dengan dokter. Oke, baik, kita bacakan pertanyaan melalui Instagram kembali dari @agnesferis. Dok, saya baca-baca ini saat tulang dalam fase tua maka tulang tidak akan tumbuh lagi. Apakah fase tua pada tulang bisa diperbaiki, dokter? Oke, mungkin maksudnya tumbuh itu bukan tambah tinggi ya. Mungkin definisi tumbuhnya bukan tambah tinggi, tapi mungkin perbaikan kepadatan tulang. Kalau pada lansia kita tidak berbicara pertambahan tinggi lagi, tapi lebih ke arah kepadatan tulang. Kalau ditanya apakah bisa diperbaiki ya, itu tadi, maka diperlukan asupan untuk meningkatkan kepadatan tulang, yaitu vitamin D-nya, ya kalsiumnya. Tetapi itu tadi, penyerapan tidak akan optimal jika tidak ada latihan pembebanan. Jadi memang kuncinya selain nutrisi tapi juga harus tetap aktif seperti itu. Dokter dan Pak Kus dan juga pemirsa, kita masih akan membahas mengenai tetap bugar di usia senja, dan kami ingatkan Anda masih dapat menghubungi kami di line telepon 364666 atau di 364111, atau Anda juga dapat memberikan pertanyaan melalui Instagram di @sriwijaya.tv. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Berbicara soal nyeri pada usia lanjut itu sendiri, apakah masih bisa disembuhkan? Silakan dokter. Jadi sebenarnya nyeri itu adalah persepsi seseorang yang sangat mengganggu ya. Jadi nyeri itu harus hilang. Atau minimal berkurang dalam toleransi. Saat nyeri dalam toleransi, maka performa dan aktivitas akan meningkat. Jadi kalau tanya apakah bisa hilang, tergantung tipe penyebab nyerinya. Jadi kita harus mencari apa sumber nyerinya. Kalau memang sumber nyerinya dapat diatasi, ya itu bisa benar-benar hilang. Tetapi jika memang suatu proses penuaan atau kita sebut dengan pengapuran, yang dia akan nyeri, paling nyerinya enakan berkurang, lalu nanti kalau aktivitas berat dia nyeri lagi. Nah, maka nyeri tidak akan benar-benar hilang. Maka ada suatu istilah yang berkata bersahabatlah dengan nyeri itu. Artinya kalau memang tidak bisa, cuman bagaimana cara untuk menguranginya, seperti itu ya dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh